Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini bacaan kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal 20, 21, dan 22. Untuk mengawali hari ini kita akan merenungkan Kisah Rasul 20 ayat 20 sampai 22 dan 23 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara, kita boleh merenungkan pernyataan Paulus, yaitu sebagai tawanan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang tawanan, terjemahan literal menuliskan belenggu. Saudara, kita diingatkan kisah Paulus dan Silas ketika berada di dalam penjara Filipi. Kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 40, di mana kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Dan kita boleh berpikir orang seperti ini pasti tidak dapat berbuat apa-apa kecuali pasrah dan berserah. Nah, saudara, di bagian yang lain Paulus juga pernah mengalami yang namanya tahanan rumah. Walaupun di luar penjara posisinya, tetapi sebenarnya tetap diawasi oleh pemerintah Roma. Dan kita melihat di Kisah Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Dalam keadaan seperti ini pun, tertawan atau terbelenggu, saudara, Paulus tetap memberitakan Injil. Nah, bukan hanya secara fisik tertawan. Kalau kita melihat, Paulus juga tertawan secara rohani. Pengakuannya dia sebagai tawanan roh. Apa maksudnya? Paulus sudah tidak memiliki kehendak dan kesenangan pribadi, kecuali hanya mentaati kehendak dari Roh Kudus itu sendiri. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 17, keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin hidupnya berkenan kepada Allah. Sebab jika mereka hidup oleh daging, maka akan mati. Tetapi jika oleh roh, kita akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh dan kita akan hidup. Dan semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, bagian ini boleh kita renungkan bersama. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara, sebenarnya kehendak dan kesenangan pribadi sudah kita kesampingkan demi mentaati kehendak Tuhan yang mengutus kita. Pertanyaannya, sadarkah kita, saudara? Dengan kata lain, sebagai tawanan roh itu juga berlaku dalam hidup kita. Dan apalagi sebagai hamba Tuhan masa kini, masihkah kedagingan dan keduniawian yang menguasai seluruh hidup kita, atau kita memang sudah benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu, kita boleh merenungkan sebagai tawanan Roh Kudus, kita harus siap melakukan seperti apa yang diperintahkan Roh Kudus di dalam hidup dan pelayanan kita, seperti Paulus dalam Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 38 ini, yaitu dikatakan apa? Paulus tetap melayani dengan segala kerendahan hati. Pelayanan Paulus penuh dengan mencucurkan air mata. Paulus tetap memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan itu. Paulus tetap memberitakan berita pertobatan dan mengajak untuk percaya kepada Tuhan satu-satunya sebagai juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir kita melihat sebagai tawanan roh, Paulus tetap memberitakan seluruh maksud Allah, yaitu keselamatan orang berdosa. Bapak Ibu, biarlah kita menyadari panggilan kita bahwa kita sebenarnya juga sebagai tawanan roh, di mana keinginan pribadi, saudara, keinginan yang penuh dengan keduniawian itu kita kesampingkan dan kita boleh mentaati kehendak dan keinginan Roh Kudus dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan